secara rasional, dalam 3 tahun lagi KUHP yang baru itu akan berlaku. Undang-undang baru sengaja dibuat untuk selamatkan Ferdy Sambo. Sebelum lanjut, luangkan waktu jempol Anda untuk menekan tombol like dan subscribe. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada tersangka kasus Brigadir J, Ferdy Sambo, kini menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Pasalnya, pengesahan KUHP terbaru yang dilakukan pada Desember tahun 2022 lalu memuat soal penghapusan hukuman mati bagi tersangka kasus pidana yang dihukum mati. Hal ini lantas menjadi pertanyaan, apakah KUHP ini memang sengaja diubah untuk menyelamatkan Sambo? Dalam KUHP nasional, ketentuan hukuman mati diatur pasal 100 ayat 1, menyebut, terpidana hukuman mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Hal ini jelas berbeda dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim yang langsung memvonis Ferdy Sambo tanpa percobaan selama 10 tahun, atau melihat riwayat catatan berkelakuan baik dari Ferdy Sambo. Vonis seumur hidup penjara ini berdasar pada dakwaan JPU yang membenarkan tindakan Ferdy Sambo dalam bekerja sama dengan menghilangkan nyawa seseorang. Pengesahan KUHP ini dicurigai disahkan setelah kejadian penembakan Brigadir J untuk meloloskan Ferdy Sambo yang dahulu menjabat sebagai Kadif Propam Polri dari hukuman mati. Namun, tuduhan ini buru-buru diklarifikasi oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menganggap kecurigaan ini sebagai fitnah. Ini seperti fitnah kepada Mendagri dan Wamenkum. Nyatanya draft isi RKUHP bahwa hukuman mati bisa diubah seumur hidup sudah disepakati bertahun-tahun sebelum ada kasus Sambo, tulis Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfum, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Tak hanya Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pun ikut merespons soal tuduhan publik ini. Tanpa segan, Yasona pun menganggap pemikiran soal KUHP yang disahkan untuk meloloskan Ferdy Sambo dari jeratan hukuman mati adalah pemikiran yang gila. Aduh, itu dibahas jauh sebelum ini. Jadi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Jadi jauh sebelum kasus Sambo sudah dibahas. Gila aja cara berpikirnya, udah aneh-aneh aja, kata Yasona saat ditemui di gedung KPK. Presiden Jokowi sampai angkat bicara soal vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan Kadif Propam Polri itu. Ia menyebut pemerintah tidak bisa mengintervensi apapun, karena putusan diserahkan kepada pengadilan. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada tersangka kasus Brigadir J, Ferdy Sambo, kini menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Pasalnya, pengesahan KUHP terbaru yang dilakukan pada Desember tahun 2022 lalu memuat soal penghapusan hukuman mati bagi tersangka kasus pidana yang dihukum mati. Hal ini lantas menjadi pertanyaan, apakah KUHP ini memang sengaja diubah untuk menyelamatkan Ferdy Sambo? Dalam KUHP nasional, ketentuan hukuman mati diatur pasal 100 ayat 1, menyebut terpidana hukuman mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Hal ini jelas berbeda dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim, yang langsung memvonis Ferdy Sambo tanpa percobaan selama 10 tahun atau melihat riwayat catatan berkelakuan baik dari Ferdy Sambo. Vonis seumur hidup penjara ini berdasar pada dakwaan JPU yang membenarkan tindakan Ferdy Sambo dalam bekerja sama dengan menghilangkan nyawa seseorang. Pengesahan KUHP ini dicurigai disahkan setelah kejadian penembakan Brigadir J untuk meloloskan Ferdy Sambo, yang dahulu menjabat sebagai Kadif Propam Polri dari hukuman mati. Namun, tuduhan ini buru-buru diklarifikasi oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menganggap kecurigaan ini sebagai fitnah.